warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi wahda sadaqa wahda wa nasara abada wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang mulia orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat para alim, ulama, para buya, para ustaz, para guru, imam-imam kita, para khatib Bilal, yang terhormat dan kita sanjung nenek mama, tempat bertanya, tempat berberita, sama-sama kita hormati Bapak Lurah, beserta seluruh jajarannya, Pak RW, Pak RT, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, saya kalau tidak salah mengawali masjid kita ini sekitar tahun 2004 lebih kurang. Dulu dinding-dinding papan, lantai tanah plastik, kemudian kiri kanan masih banyak hutan belantara, boncah-boncah. Orang-orang tua pasti tahu. Indahnya masjid kita sampai hari ini tentu tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan infak wakaf sedekah dari orang-orang tua kita dahulu, dari masyarakat kita dahulu. Untuk itu dalam acara yang mulia ini saya minta kepada Bapak Ibu, mari kita berhadiah Fatihah untuk beliau. Bila mereka sudah tiada, semoga apa yang mereka sumbangkan, mereka infakkan menjadi amal jariah, lapang kubur, terang kubur, diampuni dosa. Bila mereka masih hidup sampai hari ini, semoga berbadan sehat, dapat menjalankan amal ibadah. Sekaligus kepada Bapak Ibu, kami juga baca Fatihah untuk diri kami, karena dalam perjalanan yang cukup banyak, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga hari ini kita fatihahkan orang lain, mudah-mudahan pada kali yang lain kita dipatihahkan pula oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, rekan pemuda remaja, membuka tabir sejarah halal bihalal ini panjang Pak, karena sejarah. Dari mana kita memulainya ini? Kalau kita baca, awalnya terjadi halal bihalal karena Nabi Adam dan Siti Hawa tidak belok-elok lepas. Bacokaknya bu. Padahal dalam surga itu Pak, dalam surga. Berantem dia. Kenapa berantem? Allah kan sudah bilang, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kulaha min ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, nak makan makanlah, nak minum minumlah. Wala taqraba hazi sajarah. Jangan dokek kayu tu ada hantu belau situ. Dimakan buah khuldi. Masuklah iblis menggoda dan merayu. Karena iblis itu mak dan bapak sangat pandai berdendang dan bergoyang.
Siapa kita, mengapa kita, iblis tak mau diam, Pak. Tak mau diam. Umpama kita rajin iktikaf. Dia dengan cara iktikaf pula menggoda dan merayu. Ibarat lagu, ibarat goyang. Kalau goyang kita dangdut, goyangnya dangdut loh, Pak. Kalau goyang wak keroncong, hanya keroncong loh, Pak. Kalau goyang wak rebana, hanya rebana pula. Yang akan senang namanya iblis menengok kita jadi orang taat, tak ada, Pak. Masuklah ayam di sana. Digoda Nabi Adam Siti Hawa. Makan aja lah. Supaya kekal selamanya dalam surga. Arti khuldi itu kan kekal itu. Akhirnya dimakan oleh Nabi Adam. Makan Siti Hawa. Siti Hawa menunjuk ke Nabi Adam. Kan abang kan? Awak kau je salah dulu. Ibu je dulu. Abang juga dulu. Tuding menuding. Akhirnya Allah bilang, hai Adam, dulu kan udah aku bilang, ihbitu, keluar. Dialau dari surga. Tanggal pakaian kebesaran. Dalam riwayat mengatakan Nabi Adam dibuang ke tanah Hindia. Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah. Boleh dibaca Jeddah, boleh dibaca Juddah. Artinya nenek. Itu riwayat. Benar atau tidak Ustaz? Allahu a'lam. Karena waktu itu belum ada manusia yang pandai tulis baca. Tapi begitulah dilukil-lukil oleh orang, diorek-orek orang, begitulah. Nah, berapa Nabi Adam lamanya Siti Hawa tidak jumpa? Dalam hutan belantara, padang pasir yang tandus. Baju tidak ada, pakaian tidak ada, macam-macam tidak ada. Carilah makan sendiri-sendiri. Yang ada disediakan Allah Ta'ala di dunia ini dulu apa? Binatang-binatang, ada ayam, ada ikan. Disediakan Allah Ta'ala semuanya. Carilah sendiri. Masaklah sendiri. Tak ada garam. Carilah garam. Begitulah dalam riwayat mengatakan. Lebih kurang 3 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa baru jumpa, Pak. Rindunya Nabi Adam ke Siti Hawa bukan main. Kalau tiba rindunya Nabi Adam naik ke atas bukit. Memanggil, Yayang. Di bawah di angin. Mungkin lebih 1 tahun lebih kurang terdonga dari Siti Hawa. Iko pasti suara akang ambo naik. Lalu dah tiap bukit. Akang. Jadi panggil Yayang juga akang. Itu sejak dulu le tu Pak. Tak kini aja dah. Bu. Suami panggil apa sama ibu? Taso dia aja nak. Nah, nantilah kita baca. Akhirnya, coba lautan Samudra Hindia yang ganas itu, Pak. Ombak besar, badai pun datang, angin topan pun menggulung. Itu yang dicari dan diseberangi oleh Nabi Adam. Mencari Hawa, kemana hendak dicari. Hawa juga begitu. Tidak ada manusia. Rindu pakai telefon, telefon tak ada. Kirim surat, surat tak ada. Di mana pos tak ada. Akhirnya berjalan. Coba bayangkan Pak, 300 tahun. Awak yang hidup kau 60, 70. Nak tolak lela bungkuk. Jumpa mereka. Di mana mereka jumpa? Riwayat mengatakan ada sebuah bukit namanya di Padang Arafah. Disebut dengan Jabal Rahmah. Pertemuan kasih sayang. Tiba di situ Nabi Adam dan Siti Hawa nangis-nangis, Pak. Maafkan aku, maafkan aku. Nangis. Istri, nangis. Kiranya kalau awak lama tak basuh kan nangis-nangis juga kiranya, Pak. Nangis. Akhirnya bertaubat mereka keduanya. Begitu taubat, apa doa Nabi Adam dan Siti Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna. Di sana ada pengakuan seorang hamba bahwa dia telah berbuat zalim. Maka awak, amak dan ayah, supaya Allah terima doa awak, akui dulu kesalahan awak, Pak. Akui dulu kesalahan awak. Bertimbun dosa. Maka Ramadan Allah berikan 10 awal, itu adalah pengampunan dosa. Maka Ramadan itu terbalik dengan kita, Pak. Terbalik dengan tebu. Mak tahu tebu, Mak? Ibu tahu tebu, Bu? Tobu bahasa Siko, Pak.
Tobu ya. Ndak tebu dah. Tobu ya Pak ya. Nah, tebu itu bawah manis, tengah kurang manis, di atasnya ambar. Itu tebu Pak. Kalau Ramadan tidak, di bawahnya manis, tengah tambah manis, ujung paling manis. Nah, coba tanya diri kita, evaluasi diri kita ini. Dapat tak kita darjat takwa itu dalam Ramadan kemarin? 10 awal rajin, 10 pertengahan tambah rajin, 10 akhir maknanya begitu tambah rajin. Kira awak dapat tak yang takwa itu? Di sinilah susahnya jawaban mak dan ayah. 10 pertama rajin, 10 kedua malas, 10 yang ketiga macam-macam alasan. Mall SKA penuh, jalan semuanya sesak. Jangan malam, sore aja dah macet. Masjid mulai sunyi. Kenapa begitu Ustaz? Karena tidak semuanya orang yang kenal. Tidak semuanya orang yang tahu bahawa Ramadan itu nikmatnya bukan di awal, tapi ala di ujung. Ada tak pengakuan kita ke hadirat Allah waktu itu? Ya Allah, saya zalim ya Allah. Saya banyak dosa ya Allah. Saya beraniaya ya Allah. Tolong terima taubat saya ya Allah. Tolong terima amal ibadat aku ya Allah. Hancurkan segala kesalahanku ya Allah. Leburkan. Ada tak itu yang awak minta semalam? Jadi mak dan ayah, begitulah. Atau sejarah Siti Hawa jumpa Rabbana zalamna anfusana. Oh habis? Tidak. Begitu sudah beranak pinak di dunia ini, 11 kali Siti Hawa melahirkan, ibunda kita Siti Hawa melahirkan. Tiap melahirkan kembar. Lahir pertama 2 orang, kedua 2 orang, ketiga 2 orang. Kembar. 11 kali melahirkan, berarti 22 orang anak Siti Hawa. Berantem lagi Pak. Bu. Berantem Siti Hawa Pak, berantem dengan Nabi Adam. Kenapa? Siti Hawa minta corai Pak. Kiranya padusi minta corai kau tak kini je dah Pak. Lah sejak dulu kiranya. Bu, ada sih kau yang minta corai. Jalan-jalanlah bapak dan ibu pemuda remaja. Non ada kantor pengadilan. Jalan, kalau kata bahasa kita, jalan Parit Indah. Di belakang Purna MTQ itu. Ada di situ pengadilan agama. Persentase orang minta cerai perempuan hampir 65% kasus padusi minta cerai ke laki Pak. Bako mantun Ustaz. Yo, laki-laki meningkek-ningkek perangainya. Ndak bafiti dulu merengek-rengek ke bini. Lepas fiti batinggan bini. Hamba kadang-kadang tengok wajah ibu tu, ibu mau tengok. Saya tengok wajahnya, la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Cubalah. Ke rumah maknya awak jangan datang, inyo ndak mau datang. Jangan ke rumah mak awak, ke rumah mak inyo awak meri inyo ndak juga datang. Ambil fitrahnya awak juga ibu ya. Bu. Berantem. Kata saya Nabi Adam, "Hai aman tu Hawa. Kalau itu yang kau minta, gampang itu." Tapi kata Siti Hawa, "Bang, kalau memang gampang tak apa-apa, ceraikan saya. Seluruh anak ikut saya, Bang." Oh, kata Nabi Adam, "Kau jangan banyak cakap. Apa alasan kau kalau memang itu anak kau? Bang. Itu semuanya anak itu. Resiko keluar. Siko. Kecek Siti Hawa. Kecek Nabi Adam aja mengerengkang pula. Tu tengok wajahnya. Tampang ambos ada wajah ambos ada nyerah. Tengok. Makanya di pengadilan kalau cerai gampang, Pak. Tapi perkara anak, persoalan anak, panjang ceritanya. Tuntut hak anak. Tuntut bagian anak. Panjang ceritanya. Jadi berantem. Sampai pengadilan tak ada. Siapa yang sebenarnya yang ikut ayah, ikut emak, tak ada pengadilan. Akhirnya diberikan Allah Ta'ala, "Hei Adam, berangkat di kau padang pasir, bawa dorom masing-masing." Bawa dorom. Kalau bahasa kita, bawa tabung masing-masing. Bawa tabung. Udah. Masukkan tampang kalian masing-masing. Masukkan. Tutup.
Besok 6 bulan akan datang, tengok balik. Makanya saya kurang-kurang hamil 6 bulan. Saya biasa-biasanya hamil 9 bulan 10 hari. Paling lama orang hamil 4 tahun. Bu? Pernah hamil 4 tahun? Nah, 4 tahun berturut-turut? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kalau ada orang hamil, bapak dan ibu, Januari, menikah. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Baru 5 bulan. Nikah, lahir anaknya. Itu bak kata orang kampung kami, bakalahannya. Hamil, baru nikah. Sah atau tidak? Panjang ceritanya itu. Hamil waktu nikah boleh apa tidak? Besok lahir anak itu, anak ayah, anak mak. Kemudian meninggal ayahnya apa? Membesar anaknya besok. Ternyata perempuan anaknya itu. Boleh tidak ayah jadi wali atau tidak? Ternyata ayahnya banyak punya harta. Sawitnya 40 hektar. Tokonya 40 pintu. Depositonya banyak, sekian M. Mati ayahnya. Dapat tidak anak harta waris dari ayah yang menzinahi maknya itu? Panjang ceritanya, Pak. Nantilah kajiannya. Ini halal bihalal ini. Kau cokak lah tu berumah kau. Panjang ceritanya itu. Perlu dikaji dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Mazahibul Arba'ah, karena perbandingan mazhab ada di sana. Nah, bapak dan 6 bulan yang akan datang ditengok. Begitu dibuka tabung untuk Nabi Adam, ada anak laki-laki di dalam. Mungil, kecil, cerdas, gagahnya bukan main. Ditengok untuk ada Siti Hawa, lintah di dalam, Pak. Makanya dalam sejarah amak-amak kau apa je nak agi nak cukup-cukupnya dah, Pak. Agi piti 2 tu, seikonya bang. Negeri 5 tu nak tambah le bang. Lagi 1 juta, 2 juta ancak ya bang ni. Tapi itu amak-amak di kampung kami, Pak. Amak-amak kampung kami. Kalau amak-amak di Siko merasa lebih parah dari itu, Pak. Betul atau tidak? Nani yo je nani ndak. Makanya anak Nabi Adam dan Siti Hawa 23 orang. 22 lahir dari rahim seorang ibu yang mulia, itu bunda kita Siti Hawa. Sementara yang satu tidak lahir melalui Siti Hawa, tidak melalui Nabi Adam. Itulah kekuasaan Allah. Nabi Adam tidak ada amak, tidak ada ayah. Siti Hawa tidak ada amak, tidak ada ayah. Nabi Sis ada ayah tapi tidak ada amak. Nabi Isa ada amak, tidak ada ayah. Itu kuasa Allah Ta'ala. Okey, nak perpanjang cerita, lanjut sejarah kita sampai ke zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ditarik dan apa bahasa awaknya dah, Pak? Di sonsang apa? Ditarik Nabi Yusuf oleh abang-abangnya karena cemburu ayahnya sayang kepada Nabi Yusuf. Dibujuk, dirayulah depan ayahnya. Tiba di pasang pasir tandus, ditarik-tarik adiknya tu. Ditarik ke sini, dorong ke sini, dorong ke situ. Akhirnya dimasuknya Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Cempungnya ke dalam, jatuhkan. Tong. Bersorak-sorailah abangnya di atas. Matilah. Baliknya nanti dibohongi orang tua. Dibohongi orang tua. Gimana? Ayah, adik mati ayah. Dimakan dia serigala ayah. Iko bajunya lah robek-robek ayah, berdarah-darah ayah. Bohong. Akhirnya puluhan tahun datang pencetlik, susah cari makan. Kiranya ada raja di sana yang pemurah, disuruh pula lah saudara-saudaranya datang ke sana. Tiba di gerbang sana, tuan, ada apa? Itu ada serombongan datang ke sini. Dari mana? Dari situ. Betul, suruh masuk. Begitulah masuk ke pintu rumah, dan nampak dan Nabi Yusuf. Kau nak mencompu ambo, kau nak menarik ambo, kau nak menegang ambo, kau nak mendorong ambo. Tahu Nabi Yusuf, tapi tidak ditonjok, dalam hati aja, Pak. Akhirnya disuruhlah tuan-tuan yang datang, makan dulu ya, minum dulu ya. Selesai nanti makan baru balik. Ayah kami suruh copek, tuan, suruh copek. Tidak apa-apa, nanti tidak apa-apa. Makan dulu. Begitu dilayani. Jadi bapak dan ibu tu namanya
ia sebut dengan sejarah. Banyak lagi tu. Anak Nabi Adam belum kita baca Qabil dengan Habil sampai bunuh-membunuh. Gara-gara apa? Qabil mau menikah. Habil mau menikah. Qabil dengan lahir dia cantik. Yang si Habil sesama lahirnya kurang cantik. Lahirnya begitu. Nikah tak boleh sama. Harus silang-siling. Abang menikah sama adik. Adik menikah sama kakak. Yang lahir sama yang apa yang abang iko anca, yang adik kau bu abah cokak sehingga dibunuh dia adiknya si Habil. Panjang ceritanya, Pak. Orang tengok apa-apa lah tak kantuk barana. Allah ni. Bu. Nantuk, Bu. Kita ambil singkatnya saja lagi. Itu sejarah. Maka ada dalam agama kita ni al-islahu fil islahi, dipaelo-elo Allah. Itu makanya ada silat rahim, silatur rahim, halal bihalal meningkatkan silatur rahim. Apa silat itu? Apa rahim itu? Silat adalah hubungan, tali, pengikat, perajut, penghubung, penyambung. Rahim adalah tabung yang dimiliki oleh ibu-ibu. Di dalamnya ada buah hati, belayan jantung. Jadi silaturahim menyambung kembali, menghubungkan kembali, merajut kembali tali kasih sayang yang dipelihara dengan perhatian. Dia awak selama kau tadi sampai dia Pak Ketua awak tadi mungkin karena COVID. Awak dulu tak bisa bihalal-bihalal. Ada di balik itu, elok walaki bini jumin tuan tak elok. Nyo semayang jo, nyo puasa jo, nyo ke masjid jo, nyo santun anak yatim jo, jo mintu ndak elok dah. Jo amaknya tanya selera makan apa, mak daging apa wak masak mak, ikan apa kita bakar mak, buah apa kita beli mak, kemana kita sarapan mak batanya, datang mintu ke rumah pura-pura domam masuk kamar. Undi mak. Dan kok sempat binyi dah macam itu pak dan tinggalan pak. Padusi sebanyak pak. Bu, boleh apa? Boleh, Bu. Makanya jadi menantu yang baik. Jadi sang ayah yang baik. Jangan bedakan antara anak kandung dengan menantu, dengan mertua. Kita bilang menantu, jangan bedakan. Karena dalam agama tak ada boleh dibedakan. Iko amak kandung, iko mintuo. Jo amak kandung tidak batal wudu. Jo ayah kandung tak batal wudu. Jo mintuo tidak batal wudu. Jo amak kandung nikah haram selama-lamanya. Jo mintuo nikah haram selama-lamanya. Kenapa awak bedakan antara amak kandungnya mintuo? Inilah retaknya hubungan kita. Awak semayang jo, awak puasa jo. Orang malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La orang yang baik-baik bang, esok saya yo ke mana wak bang ke rumah amak dulu atau ke rumah amak abang wak dulu. Atau mana je lah, buk mana nan elok. Kau bisa kau masih kau jadi josi kau jadi itu. Yang elok-elok, tapi yang bacokak. Jangan tanya pak. Bang ke mana besok? Jangan tanya. Pergi masing-masing orang sila. Undi mak. Dan surang pergi ke amaknya, dan surang pergi ke amaknya. Mintu anda kata tengok. La ilaha illallah. Tak manis hidup macam itu. Itu namanya permainan koreh namanya tu. Monang memang sesaat, enak memang sesaat, tapi itu curang. Nyawa ibarat pertandingan amak dan ayah, biarlah kalah tapi terhormat daripada menang tapi curang. Lei jelas nak? Lei jelas. Kau nak je apa cara kau? Mungkin karena bahasa campur bahasa Inggris tu tak ngerti mana dia. Faham. Itu maka dirajut kembali tali kasih sayang di antara kita, laki bini, amak jomintu, dengan tetangga. Oleh tetangga kita bisa masuk surga, oleh tetangga kita bisa masuk neraka. Coba fal yukrim dhaifa, coba muliakan tamu, coba muliakan tetangga. Masuk surga. Maka kalau elok awak, buruk awak, mak dan ayah, jangan tanya ke orang lain, tanya ke tetangga. Makanya saya mencari calon bini, calon laki, itu pun disuruh oleh Rasulullah, tanya sama tetangga. Bu, mohon maaf ya bu, kami rencana nak menikah juga anak itu. Lelok perangainya. Jangan dokek pula leh, itu perjalanan malam tu.
Ama ayahnya nak tentu orang pemabuk tu ni. Tapi tanya sama tetangga, Pak, gimana Pak? Kami rencana nak menikah anak dengan si Anu. Itu yang hebat. Di antara orang banyak sakampung kok, itu yang paling acak. Nak do keluar malam, nyo patuh ke ama, nyo rajin ke musaji, wirid remaja nyo tak pernah hilang. Jo tetangga. Iko awak ndak. Ibadat rajin, bagus. Puasa, iya. Ke masjid, iya. Solat jemaah, betul. Tapi dengan tetangga ndak boleh elok gara-gara sebutir telur ayam. Telur ayam 1,000 matui, tidak boleh elok lah 3 tahun. Kadang-kadang tak dengar telur ayam membakar sampah. Apa ya sok sebelah batuk-batuk. Kata kawan membakar, matilah. Dan tetangga sebelah ikut tak kijok lah matanya. Nampak macam itu. Awas besok kalau tak pandai lah kami. Cubalah. Biasa menyapu saruk bagi 2. Hanya nak dibagi dihampainya serak ke awak tu. Dibakarnya asok mapas lo angin masuk dalam kamar atau dong apa tu. mati. Gara-gara asap ndak tegur sapa. Sementara awak semayang, sementara awak puasa, mana dapat la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun. Coba. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Allah berikan awak petunjuk modal apa? Modal jujur, modal qanaah, modal tawakal, modal tasyakur, modal ridho, modal pemaaf. Dibayar adalah taala modal. Tapi waktu tukar dengan kebencian, dengan kesesatan, apa Ustaz? Sombong, angkuh, congkak, iri hati, dengki, fitnah, adu domba. Mana orang kan mau di awak macam itu? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum. Maka kalau ingin awak aman dalam hidup, damai, tak ada penyakit fikiran, tak ada penyakit perasaan, stres, stroke, tak ada. Apa resepnya Ustaz? Fa'fu anhum. Lapang dada dalam hidup. Pemaaf. Itulah kadang-kadang mak dan ayah. Orang lain biasa awak bina. Orang lain biasa awak kasih nasihat. Orang lain biasa mendongak awak. Tapi dosa anak tak mau mendongak awak dah Pak. Gimana tu Ustaz? Itu sejarah juga tu Pak. Coba tengok sejarah. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Anaknya Kan'an. Tak mau. Ya nak beronang ke kapal anak anda. Beronang karam nanti nak. Ya bisa ada beronang tu bukit bisa. Nanti tenggelam nak apa-apa. Saya pindah ke bukit lain. Orang lain mau ditunjuk ajar. Anak sendiri tak mau. Ujian bagi kita. Mak dan ayah akur, amak dengan minantu akur, dengan tetangga anda akur. Ujian bagi awak mak dan ayah. Sejauh mana kita bisa berlapang dada. Ya dalam masyarakat, dalam berjamaah, organisasi, awak bernegara. Gimana cara eloknya Ustaz? Ambil tauladan Rasul. Fa'fu anhum. Nabi Muhammad diludahi. Nabi Muhammad dibaikot. Nabi Muhammad tak boleh jualan. Nabi Muhammad janji sampai perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah ingin dari Madinah itu melaksanakan ibadah haji, umrah. Perjanjian Hudaibiyah dibatalkan oleh kafir Quraisy. Tapi Rasulullah lapang dada. Jadi karena Rasul itu adalah tauladan awak, lapang dada dalam rumah. Kau amak-amak mohon maaf yang tua, ayah-ayahmu yang tua, jinak penyakit dia awak Pak, jinak penyakit. Ketik-ketik pikirannya domam, ketik-ketik banyak pikiran domam. Tapi ada orang tak domam, dapat tahu saya sakit, domam tak ada dah Pak. Ada saya tengok tu di simpang di pasar Panam itu, lolok sembarang tompe, salimui indah ada. Bantal tak ada. Yang dimakan busuk-busuk. Mandinya dalam parit kotor. Tak ada domam dah Pak. Awak seketik-seketik domam pada mandi air panas. Yang diminum segar-segar. Yang dimakan ancak-ancak. Domam jawab lah. Kenapa awak domam Ustaz? Karena pikiran. Banyak urusan.
Kenapa yang mereka tu tidak ada damang-damang Ustaz? Nyala putri tali aki Pak. Nak fikir boleh mana jadi ya. Le jalan sendak. Bu, le faham bu? Jadi kalau ada nanti kita demam-demam sakit-sakit itulah penyebab pikiran banyak. Istirahat tidak ada. Termasuk saya ni Bapak Ibu. Tidak ada istirahat. Baru aja siap lebaran itu langsung non ke Sejunjung. Lebih halal sama Pak Bupati 2 tempat di sana. Selesai di situ 2 malam, 1 hari 1 malam. Bekejar pula lewat lanjut di Kelintau ya, Kelintau. Tembus Kelintau. Di Lintau tu ancak jalan buru ada jo. Kok tak ada ke Pak Bupati dari Lintau. Coba diagendakan jalan itu. Langsung tembus Payakumbuh. Langsung potong kompas kejar wirid di Bangkinang. Puasa 6. Hari Raya 6. Kau jalan ke situ. Sudah itu lanjut pula ke lipat kain. Malam tadi lanjut pula non ke Harapan Raya. Tak berhenti. Istirahat. Jadi Bapak dan Ibu, fa'fu anhum, lapang dado awak. Ini pengurus, Pak Lurah, orang kaya, Ustaz. Awak kok kemana bedo dinilai orang Pak? Kemana bedo mak? Codi awak adu domba di orang kaya awak curiga, orang ancak awak cemburu, orang miskin awak dijual, orang buru awak caci di orang. Tu boleh Ustaz? Mati awak sanang orang. Itulah Pak. Ini cobalah pengurus masjid ini ditinggikan pula tangga, ada buat jonjang situ. Dulu ndak ada dah. Banyak loh yang komen-komen itu. Banyak komen-komen. Coba besok dirobohkan masjid ini karena tinggi jalan dari masjid. Dirobohkan oleh pengurus. Macam-macam pula kata orang. Itulah hidup. Lapang dada aja lah Pak. Biarlah orang menghasut awak. Asajan awak menghasut. Asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak. Asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Itu lapang dada. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan, sadarlah awak, insaflah awak, taubatlah awak. Kalau tadi ayanda atau ketua pengurus, ke depannya bagaimana cara peningkatan ibadat? Okey, secara ibadah kepada Allah. Sudah. Tahajud sudah, jemaah sudah. Apa lagi? Puasa sunat, iya. Infak wakaf sedekah, iya. Coba tingkatkan kerjasama dengan Pak Lurah. Kalau ada yang sakit, cepat kita tengok. Pak Lurah kan selalu bilang itu laporkan cepat supaya tanggap. Apalagi rumah sakit ada kek di sikap. Kerjasama tengok. Kapan perlu? Ada lagi. Apa Ustaz? Guru ngaji kita yang ada di PDTA yang mereka gajinya hanya 250.000 sebulan. Mulai tahun ini orang kaya bergerak. Pengurus bergerak. Pemuda remaja bergerak. Bahwa gajinya kita naikkan 500.000. 1 kali dalam 1 tahun, guru kita pilih, kita umrohkan ramai-ramai. Kan enak itu. Itu peningkatan amal ibadat. Saya kadang-kadang itulah mak ayah. Kalau dipanggil saya oleh Pak Doktor. Atau disebut dengan Pak Wali kita. Pak Firdaus, dipanggil Kariman. Ya Pak Wali. Di kau itu kan sudah S3, Doktor. Betul. Ini pekerjaan ada 5. Mana yang kamu pilih? Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK atau guru PDTA. Mana yang kau pilih? Kalau dipanggil saya oleh Pak Wali dan pilih jadi guru TK, Pak. Loh, mak guru TK? Masuk jam 8, pulang jam 10, 2 jamnya, Pak. Modal 1 balon kau ada 5, meletus pulang nih, Pak. Jam 9 naik cari incing tu. Ya anak-anak, kita makan bersama. Ya Bu Guru, buka kuenya, buka kuenya. Anak-anak tu kan buat kue tu. Keluar pula guru 2 dalam kantor bawa piring. Buka kuenya, buka kue. Alah ponu, alah piring tu. Ya anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mimpin doa hari ini dipimpin kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima lojak tanan.
Orui konyang, kain 3 setel setahun, gaji 1,500,000 sebulan, Pak. Guru ngaji, oi, jangan heboh, hoi, diam. Tak jodoh. Ngapa ngapa? Tak ambo apa siapa? Apa yang tarik? Tak ambo apa? Apa? Tak ada. Anak pandai solat, anak pandai ngaji, anak pandai azan, anak pandai baca doa, anak pandai solat jenazah. Gaji guru 200,000 sebulan. Lah 3 bulan lah tak ada bayar-bayar pengurus dah, Pak. Kapan mereka akan dapat ke tanah suci? Alah, Ustaz kan ngomong kayak begitu. Enggak, saya buktikan. Di pondok pesantren kita yang disebutkan oleh Pak Pengurus kita tadi, sekali setahun ada guru yang diumrohkan. Padahal SPP sekolah tidak bayar, Pak. Perai. Perai. Pemerintah mengatakan, no, sekolah itu perai, sekolah itu perai. Saya sudah dulu dari mereka perai sekolah. Saya bantu pemerintah. Saya bantu. Perai, tidak bayar, Pak. 547 santri. Tidak ada bayar. Tidak ada bayar. Tinggal hanya uang makan hanya bayar, uang makan anak itu dibayar oleh orang tuanya. Kalau anak yatim separuh, anak yatim emaknya bayar separuh saya. Itu kadang-kadang mengadu aja emaknya, Ustaz, bapun caro, Ustaz, alum bayu makan anak. Tapi kan ada sawit ditinggalkan ayahnya. Iya Ustaz, sawit lah turun lah kini Ustaz, pupuk mahal Ustaz. Itu apa lah? Itu bapun caro Ustaz. Ada caro bo. Apa caranya? Tukarlah ayahnya kata. Tidaklah mau Ustaz agak-gara aja Ustaz ni. Awak lah buka peluang pendaftarannya gara-gara aja ni oleh. Bu. Lai boleh kami nambah bini, Bu. Sikot kau naik dah indaknya. Itu kau naiknya. Oh ingin menolong kan? Itulah Bapak dan Ibu. Coba gaji mereka naikkan wahai orang kaya. Sawit ada 40 hektar, toko ada 5 pintu, deposito banyak, mak dan punya emas ada 5, ada 10, ada 100, ada di dalam mangkok. Mau kemanakan? Kapan perlu robohkan masjid ini, ganti dengan yang baru. Sekeluarga aja membangun. Kapan perlu begitu? Saya jalan-jalan, mohon maaf, pergi wiri kayak gini dah jumpa, Pak. Yang bangun masjid sendiri ada, yang bangun masjid suami istri ada, yang bangun masjid sekeluarga ada. Ada amak tu bangun musola menetes air mata, dihina, dicaci oleh orang. Kerana mak tu kerjanya cuma jual lontong. Tapi cita-citanya bagaimana ada musola di kampungnya, tempat anak mengaji, tempat orang solat. Macam-macam mulut orang sama mak tu. Akhirnya terwujud cita-cita dikabulkan Allah. Jadi masjid. Saya yang belum dapat datang ke sana. Sudah berapa kali di telefon. Tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz, tolonglah. Mudah-mudahan pada kalian lain ada sehat badan, saya kabulkan insyaAllah. Saya tidak milih musola kah, rumah kah, organisasi kah, kantor kah, atau masjid kah, tanah lapang kah, sepanjang badan sehat. Waktu tidak bentrok, insyaAllah datang. InsyaAllah datang. Tak usah dijemput-jemput. Itulah mak ayah. Jadi belajar kita berlapang dada. Peningkatan amal ibadat bagaimana? Amal ibadat yang banyak nilainya adalah hablum minan nas. Sesama awak, Pak. Kalau kepada Allah hanya 30%. 70% amal ibadat sesama awak, Pak. Makanya mak dan ayah tidak sampai hanya awak sesama awak. Awak dengan orang meninggal pun tidak putus. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Yang meninggal Pak masih sangkut paut dengan awak. Mintanya doa awak, mintanya sedekah dari awak. Entah sedekah Fatihah, sedekah Yasin, entah infak wakaf sedekah, entah semen, entah paku, entah apa. Terutama tentu dari keluarga. Nah coba, mak dan ayah kita dulu, Masya Allah, luar biasa. Mak melahirkan kita 8 kali, 9 kali, 10 kali. Kita beradik kakak banyak. Tidak ada dokter, tidak ada tim medis, tidak ada oksigen, tidak ada suntik-suntik, tidak ada. Amak bidan aja nyoba, amak tukang uwi. Ada bacanya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu berkat la ilaha illa. Tuah. Sombong dia. Alhamdulillah.
10 anaknya amak itu, 10. Amak tak pandai tulis baca, amak tak pandai sekolah, tak ada pangkat jabatan, kerja ke sawah, ke ladang, ke kebun, demi menggedangkan membesarkan anak 10 orang, 8 orang. Anak 10 bisa jadi orang oleh ibu tak pandai tulis baca. Tapi anak 10 orang belum tentu bisa memelihara ibu seorang diri. Coba. Sejauh mana hubungan kita dengan ibu kandung awak, dengan mintu awak, coba. Mak awak yang susah, redo hidup dalam hutan belantara. Hutan dulu tak sama je kini doa mak ayah. Hutan dulu tu binatang isi di dalam. Kalau hutan kini kape-kape di dalam pak. Duk. Atau ada nunjuk langit tadi. Oh, ada je dah. Dan enggak patah-patah tak liu ada je. Itu hutan kini tu. Kalau dulu nak tanyalah sama orang tua saya ni, tanya sama ayah yang tua-tua ni, tanya. Hidup dalam hutan belantara, kau jalan awak, kau jalan Garuda Sakti sampai ke Galuh sana belum lama, cantiknya belum lama. Saya dulu wirid itu dijemput itu ke Pekanbaru waktu tinggal di dalam kota sana itu tanah lubang-lubang, kayu-kayu, batu-batu. Kalau ndak mobil yang punya garden dua ndak bisa waktu itu. Banyak itu puso yang tergeletak di jalan itu. Mak dan ayah kita lebih parah dari itu, bukan mobil. Oh ndak ada sepeda. Sepeda. Badayung sepeda ayah, rantai mu dogat-dogat, nampak gerak. Tiba dia becek bekono tu. Begitulah tiba kayak locah tu, mak melompat dia. Au. Itulah gaya mak dulunya duduk menyampingnya. Didorong lo sepeda. Ada mak ayah hidup dalam sungai, mencari ikan. Lakajui lali sui badan kanan cari ikan pak, supaya dapat ikan bertukar dengan beras yo makan yo kita bersaudara. Ada mak ayah hidup dalam kebun, tanam ubi, tanam jagung, buat padi. Supaya kita makan beradik kakak. Jadi uang awak pak, jadi uang. Kiranya anak 8 orang yang dibesarkan, 10 orang yang dibesarkan jadi orang. Ada jadi pedagang, ada jadi petani, ada jadi dokter, ada jadi pegawai, ada jadi ahli politik, ada ahli hukum dan lain-lain. Tapi 10 orang anak, orang yang jadi semuanya, belum tentu bisa memelihara seorang ibu yang tak berdaya lagi. Jangan ke menengok amak adana, jangan ke memelihara. Menengok amak ayah je tak sompat. Yong tak balik, Yong. Ni kawan-kawan kamu dah balik, Yong. Tengoklah amak Yong. Ini tak sompat mak, kami berada di Australia kini mak. Telepon pula yang lain. Yong, ni kau tak balik, abang kau tak balik, Yong. Tengoklah mak Yong dari Indo, Yong dah lama kau tak balik. Itulah mak, kau nak balik mak. Sekarang saya berada di Malaysia mak. Telepon pula yang perempuan. Gimana Nduk, tak balik? Itulah mak, saya nak balik kemarin, tapi tak bisa balik. Kami ini di Tanjung Pinang ada acara. Jangan memalewa mak, menengok mak je sekejap tak sempat tu pak. Maka inilah dikatakan oleh orang-orang tua kita, kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sarung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Mungkin amak tak tajam amak di awak di kampung halaman, tak tengok di awak. Tapi anggaplah amak yang ada siko amak awak, ayah yang ada ayah awak, atuk yang ada atuk awak, dun sanak yang ada dun sanak awak. Ikolah diberikan oleh pengurus untuk halal bihalal. Awak badun sanak, awak sekeluarga. Kalau sekeluarga gimana? Saling watawasau bil haqq. Watawasau bis sabri, saling awak ingat mengingatkan. Kok lupa, ya tak boleh diingatkan. Kok tak lolok, mohon dijagakan, dibangunkan. Kalau ke masjid, ya ke masjid. Esok ada namanya Hari Raya Kurban. Mari dipancing-pancinglah dosana awak yang punya kemampuan, yang punya rezeki untuk kurban. Karena kurban itu adalah ibadah, di balik itu ada sosialnya dalam masyarakat. Baik mak dan bapak, banyak yang harus disampaikan dalam halal bihalal ini. Biarlah para buya dan para ustaz kita yang menyambung nanti. Makin banyak kita berguru, makin banyak ilmu. Makin banyak kita membaca kitab, makin banyak kita berilmu. Gak kecek orang kampung, indak ciek surau nan kan ditingke.
Indak cik kitab nang kan dibalik. Indak surang guru nang kan dijalang. Banyak guru dapat beraja. Banyak kitab yang harus dibaca. Dan banyak pula yang disebut dengan surau yang akan ditingkir. Rajinlah majlis taklim. Karena saya tahu bahawa ibu-ibu majlis taklim ini tidak mau ketinggalan membentuk wirid-wirid di berbagai masjid dan musola. Itulah amal ibadat yang hakiki yang kita terima. Terakhir Bapak dan Ibu, bila ada rezeki Bapak dan Ibu, jangan segan-segan berwakaf berimpak untuk Allah. Sebetulnya yang kita berikan adalah untuk kita. Yang kita simpan tidak tahu ujung pangkalnya. Apa yang awak tanam, itu yang akan awak tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Demikian mak dan ayah, moga-moga ada bermakna, bermanfaat adanya. Sekaligus mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, kirim Fatihah untuk mak ayah kita yang melahirkan dan membesar kita dalam keadaan susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga lapang kuburnya, diampuni dosa. Bila mak ayah masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fa ahyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam ya arhamar rahimin. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon maaf 2 menit minta waktu. Ini brosur pondok pesantren kita untuk dibaca-baca. Kalau ada anak cucu nak masuk ke situ, kami bantu. 1 SPP Perai, yang kedua kitab pondok gratis. Nahu, Saraf, Fikih, Tarikh, Tauhid, Akhlak, Al-Quran, Tafsir, Tasawuf gratis, tidak bayar sampai tamat. Yang ketiga, kalau ada anak kita bagus baca tilawah Al-Qurannya, maka kami kasih beasiswa, uang makan insya-Allah saya yang tanggung sampai tamat. Tapi bagus baca Al-Qurannya. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.